Assalamualaikum anak-anak ibu. Gimana kabarnya sekarang anak-anak ibu? Ibu berharap pada pagi hari ini anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kepada ketua kelasnya dipersilakan menyiapkan teman-temannya. Oke, sekarang kita mulai membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbil zidni ilman warazukni fahman. Baik, ibu absen dulu ya. Kepada Rahmat Tegu, ya. Adzan Tegar, ya. Elpina, ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita belajar tentang menyusun bahan dan materi pembelajaran. Ibu akan bertanya, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Ya, ya, pembelajaran kita minggu lalu itu mengenai tanda baca. Tanda baca itu ada titik, koma, tanda tanya, titik dua, tanda seru, dan lain sebagainya. Tujuan kita belajar pada pagi hari ini supaya anak-anak ibu bisa menyusun bahan dan materi pembelajaran dan mengetahui tentang pengertian media pembelajaran dan lain sebagainya. Baiklah, sekarang kita memasuki pembelajaran, yaitu tentang pengertian media pembelajaran. Media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Hennig mencontohkan media ini seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak, dan lain sebagainya. Langkah-langkah perencanaan media secara umum dapat diperinci. Langkah-langkah perencanaan media sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, perumusan tujuan instruksional. Yang ketiga, perumusan butir-butir materi yang terperinci. Dan yang keempat yaitu pengembangan alat keberhasilan. Yang kelima, merumuskan instrumen tes dan revisi. Selanjutnya, perencanaan evaluasi pembelajaran. Menurut William Neumann dalam bukunya Administrative Active Techniques of Organization and Management bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Evaluasi adalah suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data. Berdasarkan data, kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Sedangkan evaluasi pembelajaran menurut Norman yaitu sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa, sehingga pengertian perencanaan evaluasi pembelajaran adalah rangkaian-rangkaian putusan yang diambil untuk menentukan sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa atau perencanaan evaluasi. Kak. Yang selanjutnya yaitu tentang penyusunan satuan pengajaran. Penyusunan dalam satuan pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran.
nama pelajaran, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator yang hendak dicapai atau dijadikan tujuan dapat diikuti atau diambil dari kurikulum dan hasil belajar yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Standar kompetensi yang itu adalah tujuan pembelajaran, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Apa saja itu kompetensi dasar yang harus dicapai? Yaitu yang pertama materi pokok, yang kedua media yang digunakan untuk kegiatan, dan yang ketiga strategi pembelajaran atau skenario atau tahapan-tahapan proses pembelajaran. Dan untuk menciptakan kondisi awal pembelajaran ada upaya yang harus dicapai. Yang pertama yaitu menciptakan semangat dan kesiapan belajar melalui bimbingan guru kepada siswa. Contohnya seperti yang Ibu lakukan pada awal kita mulai pembelajaran, yaitu contohnya Ibu memberi semangat supaya anak-anak Ibu bisa bersemangat belajar dan tidak loyo. Dan yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis dalam belajar melalui cara dan teknik yang digunakan guru dalam mendorong siswa untuk berkreatif dalam belajar dan mengembangkan keunggulan yang dimilikinya. Ada juga dan selanjutnya perencanaan materi dan bahan pengajaran. Yang pertama, aspek-aspek materi. Kalau kita mempelajari lebih dalam mengetahui pembelajaran, maka kita akan dapat melihat adanya berbagai aspek yang antara lain konsep fakta, proses, nilai keterampilan, bahkan juga terdapat sejumlah masalah-masalah yang ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Istilah-istilah tersebut ada juga namanya tersebut pada garis besarnya yaitu konsep. Konsep adalah suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian yang umum, misalnya sumber kekayaan alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, prinsip. Apa itu yang dimaksud dengan prinsip? Prinsip itu adalah suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau merupakan suatu petunjuk untuk berbuat melaksanakan sesuatu. Yang ketiga, fakta. Apa itu fakta, anak ibu? Siapa yang tahu? Oke, fakta itu adalah sesuatu yang telah terjadi atau yang telah dikerjakan, dialami, mungkin beberapa hal, objek atau keadaan. Oke, pada pagi hari ini itu dia pembelajaran kita tentang menyusun bahan dan materi pembelajaran. Kepada anak-anak ibu, apakah ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap anak ibu bisa memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini dan dapat dimengerti. Untuk itu, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dan ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.